Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang bocah yang sedang asik bermain tewas mengenaskan tertimpa longsoran tembok penahan tanah TPT di wilayah Taraju, Tasikmalaya. Sungguh miris, lansia 68 tahun cabuli bocah SD berusia 9 tahun di depan sebuah kampus di Purwakarta. Diduga jadi korban penganiayaan, sesosok mayat perempuan tanpa busana ditemukan di saluran irigasi dengan sejumlah luka. Seorang siswi sekolah dasar dicabuli seorang pria di depan sebuah kampus di Purwakarta. Peristiwa keji terjadi ketika korban pulang dari sekolah. Pria ini tak dapat melarikan diri lagi saat diringkus tim anti-bandit Satreskrim Polres Purwakarta di area pertokoan Perum Usman Purwakarta Jumat sore. Sebelumnya pria berusia 68 tahun ini diburu polisi karena diduga mencabuli bocah perempuan berusia 9 tahun. Ia sempat lolos saat akan disergap polisi di dekat patung Egrang Purwakarta. Tindak asusila terjadi di depan sebuah kampus perguruan tinggi negeri di Jalan Veteran Purwakarta 24 Juni lalu. Korban yang baru pulang sekolah dengan berjalan kaki tiba-tiba dipanggil tersangka yang langsung melakukan pencabulan. Akibatnya korban mengalami trauma dan menjadi ketakutan. Polres Purwakarta telah mengamankan terduga pelaku bersinyal Y, usia kurang lebih 68 tahun, warga Kabupaten Purwakarta. Sampai saat ini penyidik Polres Purwakarta masih melakukan pendalaman untuk membuat terang perkara tersebut. Atas perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak yang ancaman pidananya maksimal 15 tahun penjara. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Seorang pengemudi mobil di Purwakarta diamuk massa. Ia diduga berusaha kabur usai terlibat kecelakaan dengan sejumlah kendaraan hingga mengakibatkan korban luka-luka. Kemarahan warga dilampiaskan kepada seorang pengemudi minibus di Jalan Raya Warung Kadu, Kecamatan Pasawahan, Purwakarta, Minggu petang. Ia diduga hendak melarikan diri usai terlibat kecelakaan dengan pengendara lain. Lelaki warga Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang ini sempat menjadi bulan-bulanan massa yang menghakiminya. Warga yang geram langsung menganiaya sopir dan merusak mobil. Bahkan saking takutnya, pemuda berusia 24 tahun itu menceburkan diri ke sungai sebelum akhirnya diselamatkan kepala desa setempat. Begitu mobil nggak bisa jalan lagi, langsung pecahin kaca mobil, langsung nganiaya. Gimana sebenarnya waktu itu? Waktu itu digebukin terus jatuh ke sungai, diangkat lagi, ditahan sama Pak Lurah. Terus ada mobil ambulan dibawa ke rumah sakit BS. Amuk massa ini diduga dipicu peristiwa kecelakaan yang melibatkan sejumlah kendaraan di Jalan Raya Pondok Salam, Purwakarta. Bahkan seorang pengendara motor tergeletak di tepi jalan usai ditabrak sopir minibus. Kenceng bawa mobilnya. Bawa mobilnya kenceng. Dari arah mana Pak itu Pak? Dari arah mana? Dari Ayuana? Dari arah mana ya? Terus nabrak mobil Bapak juga? Nabrak mobil saya juga. Mobil Bapak terus motor juga kena? Motor dulu baru saya. 3 orang korban kecelakaan telah dibawa ke Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta. Sementara sopir minibus yang diduga pelaku tabrak lari telah diamankan polisi. Kasus ini masih dalam penyelidikan aparat Polres Purwakarta. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Sesosok mayat perempuan tanpa busana ditemukan di saluran irigasi di Pagaden, Subang. Korban ditemukan dengan sejumlah luka di tubuh. Garis polisi membatasi akses warga ke saluran irigasi di Dusun Gardu, Pagaden, Subang.
Pasalnya di saluran irigasi itu ditemukan jasad seorang perempuan dalam kondisi mengenaskan. Tubuh tidak bernyawa itu pertama kali ditemukan seorang petani yang hendak menggarap sawah. Penemuan jasad ini menggegerkan warga, apalagi jasad ditemukan tanpa busana di saluran irigasi. Mendapat laporan dari warga, petugas dari Polsek Pagaden dan Inafis Polres Subang langsung datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Dari hasil visum sementara ditemukan adanya luka lebam di tubuh dan luka robek di bagian kepala. Diduga perempuan itu jadi korban penganiayaan dan belum lama meninggal sebelum ditemukan. Di aliran sungai, dan untuk sementara kita sudah melakukan upaya olah TKP, kemudian membawa korban ke RSUD untuk dicek fisik luar, dan sekarang untuk jenazah kita akan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Losarang, Indramayu. Tanpa busana ya Pak? Jadi untuk korban hanya mengenakan kaos, ya. Untuk sementara tidak menggunakan pakaian bagian dalam dan celana. Mayat perempuan yang belum diketahui identitasnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu untuk proses autopsi dan identifikasi guna mengetahui penyebab pasti kematian. Kasusnya ditangani Satreskrim Polres Subang. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Peringatan bagi orang tua untuk selalu mengawasi buah hatinya, terutama yang masih di bawah umur. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, jari seorang bocah terjepit di pintu kaca minimarket. Tiba di salah satu minimarket di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor, petugas damkar berusaha melepaskan jari bocah yang terjepit di pintu kaca. Petugas damkar sangat berhati-hati untuk melepas jari bocah laki-laki berusia 7 tahun ini. Jari sang bocah tidak sengaja terjepit setelah celah pintu kaca dijadikan mainan. Berkat kepiawaian dan kelengkapan peralatan yang dimiliki, petugas damkar akhirnya dapat melepas jari bocah dari pintu minimarket. Sebenarnya warga yang berada di lokasi sempat berupaya menolong, namun tidak berhasil dan akhirnya memanggil petugas damkar. Kurang dari 10 menit jari anak tersebut berhasil kita evakuasi dengan aman, dan kemudian kita cross check bersama tim medis untuk kondisi jari anak tersebut. Setelah cross check ternyata alhamdulillah aman. Tidak ada luka serius pada jari sang bocah. Insiden ini bisa menjadi pengingat bagi orang tua agar selalu mengawasi anak-anak pada saat main di luar rumah. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat.